Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi zid ilman wa fahman wa akram yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan dan membaca tentang ilmu hikmah. Karena kemarin-kemarin teman-teman bertanya apa sebenarnya ilmu hikmah itu. Karena di media sosial itu banyak sekarang ilmu hikmah dibuat pengobatan, kesaktian, sehingga banyak yang menyalahgunakan tentang ilmu hikmah. Artinya membohongi orang, membodohi orang. Makanya kemarin teman-teman banyak bertanya tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ana qori'un wa antum sami'un innal huda hudallah. Saya hanya membaca dan antum sekalian mendengarkan. Innal huda hudallah, petunjuk itu dari Allah. Menurut saya ini ilmu hikmah itu pengetahuan yang diberi oleh Allah khusus kepada seseorang. Artinya hikmah ini menurut arti hakamah, hukum, aturan. Ada juga hikmah itu bijaksana. Dalam artian yang mempunyai ilmu hikmah itu harus bijaksana, baik kepada alam semesta, baik kepada makhluk, itu harus bijaksana, tahu sikon, situasi dan kondisi. Nah, ilmu hikmah ini memang oleh Allah diberikan kepada khusus kepada orang-orang tertentu. Ilmu hikmah bisa dipelajari. Itu saya mengutip kepada karangan Imam Ahmad. Ini karangan Imam Ahmad. Ini Syamsul Mu'arif. Ini keterangannya di halaman 63 tentang ilmu. Ilmu ini katanya Imam Ahmad dibagi dua. Ada ilmu huruf, ada ilmu asma. Kalau ilmu huruf, alif, ba, ta, sa, jim sampai iya, huruf hijaiyah, itu kepada orang am, diberikan sama Allah kepada umum. Ilmu huruf alif lam mim ini ada di sini. Alif lam mim, alif lam ro, kaf ya ain shad, ha mim ain sin qaf. Di sini itu termasuk huruf yang mulia. Itu huruf itu makna dan arti dan muradnya itu tidak bisa diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Semua tafsir, baik tafsir Yasin, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi, itu Allahu bimuradihi, a'lamu Allahu bimuradihi. Jadi Yasin a'lamu bimuradihi, Toha, Nun, Kaf, Ya, Ain, Shad. Ini di sini diterangkan bahwasanya ilmu huruf itu untuk orang am.
itu termasuk nanti keterangannya di ilmu hikmah, ilmu huruf. Jadi belajar dari Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seterusnya. Ini dari huruf hijaiyah itu am. Tapi kalau orang khusus itu ilmu asma. Ada ini di sini diterangkan di sini lihtisosin inda husulil yakini fi qulubihim. Jadi seseorang ini husulul yakin fi qulubihim. Jadi di dalam hatinya itu keyakinan kepada Sang Pencipta Allah. Jadi keyakinan kepada Sang Pencipta Allahu Rabbul Alamin. Ini lihtisos, jadi khusus. Ilmu asma ini dibagi lagi. Ada ilmu asma untuk aulia illah, ada ilmu asma itu untuk kenabian, ada ilmu asma untuk kerasulan. Ini di sini. Ini kalau bisa baca panjenengan, ini Syamsul Mu'arif halaman 63. Ini jadi kalau orang ini mengerti dengan asma Allah yang 99 di sini, tahu artinya. Ada juga orang mengerti dan tahu artinya, maknanya, muradnya. Ini termasuk Ismul A'zam. Ini insya Allah ini kepada aulia ilah, Nabi Allah, Rasulullah. Itu kalau kepada aulia ilah termasuk di sini, termasuk bi ilham. Auliaun bi ilham. Jadi ta'lamuhu auliya'u bi ilhami. Jadi wali Allah itu mengetahui dengan cara ilham. Tapi kalau anbiya wal mursalin ini biwahyin, dengan wahyu. Nah, ini semua ilmu yang diberikan oleh Allah ini tidak boleh sombong-sombongan untuk menyakiti orang lain. Itu tidak boleh. Kalau saya dulu waktu belajar ilmu hikmah, ini ada yang namanya Nurul Hikmah, ada namanya Al Hikmah. Ini sama bacaannya, ini sama, mulai dari nomor 1 sampai seterusnya ini sama. Jadi kalau saya pribadi ini dari Raden Soleh, terus gurunya Syekh Abu Bakar Yasin, Syekh Toha, Syekh Abdul Jabbar. Ini namanya ilmu Nurul Hikmah. Nah di situ memang bacaannya ini ya, nomor 1 dasar ini kun kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah. Ini mengandung pengertian yang luas, mengandung arti dan makna yang luas. Jadi kalau di muradnya, kalau diartikan bil istilah itu sangat panjang. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah. Lalu pengakuan, Rabbukum kata Jibril, ya illallah alaihissalam, ya Jibril, ya Mikail, ya Israel, ya Israfil, ya aku sang ratu Kupyo, sang ratu Hirang Putih, dulur batin kanak batin, 4 kelima pancar ya Allah. Lah ilmu ini memang untuk mendekat kepada Allah, taqarruban ilallah. Ini harus paham ini di sini. Semua ilmu hikmah ini harus taqarruban ilallah. Memang ada ilmu hikmah ini untuk kesaktian. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah, ini untuk kesaktian sebenarnya. 4 kelima pancar ini untuk kesaktian. Ada lagi untuk pengobatan. Seperti kemarin itu yang disebut kulhugni
kul hudarga balik sato berasa mati, jelma moro jelma mati, setan moro setan mati, iblis moro iblis mati, hantu moro hantu mati, gajah moro gajah mati, sejo olo moro sejo olo mati. Saking pitulung Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini untuk pengobatan, untuk kesaktian, artinya goib, mengetahui goib. Jadi jin yang menyakiti manusia atau yang mengganggu manusia bisa. Ini dengan ilmu kulhu geni ini. Tuh, jadi kalau ada orang, mohon maaf, pengobatan, jadi dari perutnya bisa ditarik keluar keris atau keluar barang-barang, menurut saya itu, mohon maaf, itu bukan ilmu. Kalau dulu saya belajar, sebenarnya untuk pengobatan, mengobati sihir itu dikeluarkan dengan cara buang air, ikut kotoran. Itu tidak keluar jarum, tidak keluar rambut, tali, tidak seperti itu. Kalau untuk pengobatan, di situ ada innahu min Sulaimanah wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti dengan 2 telur ini ditaruh di perut. Itu telur itu biasanya nanti berubah kalau kena sihir, kena khodam itu berubah biasanya di dalam. Makanya kalau ada pengobatan minta telur, kalau telurnya itu dari dukunnya atau dari yang mengobati, waduh itu wallahu a'lam. Jadi kalau memang pengobatan dari Al-Hikmah, Nurul Hikmah, ini telurnya minta kepada yang sakit, tuan rumah, minta yang baru. Jadi nanti minta piring, tidak akal-akalan. Tuh, kalau di Jawahirul Ma'ani ini ada keterangannya, minta telur yang baru. Ada memang pengobatan seperti itu. Jahil nyawani setan, lukoco nyawani gudruwo, gumeter nyawani jin, dumilan nyawa dengan siro sumungriyo manut maring ingsun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca saat ke telur. Terus bacanya innahu ala rajihil qadir, innahu ala rajihil qadir, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, in kullu nafsul lamma 'alaiha hafid. Itu dibaca. Insyaallah nanti penyakit ini ke telur. Ada lagi pengobatan dipindah ke hewan, ada di Jawahirul Ma'ani, ada keterangan itu. Di Mamba Usul Hikmah ini ada memang ilmu itu ada. Kita harus percaya, harus yakin, karena ini yang ngarang bukan orang sembarangan. Ada. Tapi sekarang mohon maaf, banyak orang yang menyalahgunakan. Tuh, minta mahar banyak. Sebenarnya enggak boleh. Wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Itu keterangan aja Al-Qur'an, jangan dijual belikan ayat-ayat Allah. Jangan dibelikan. Kalau membohongi si pasien, kalau membohongi banyak orang, itu termasuk membohongi dirinya sendiri sebenarnya. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu. Jadi orang itu membohongi, seakan-akan membohongi Allah, tapi dia membohongi dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi yukhadi'una illa anfusahum, pada dirinya sendiri. Makanya dengan Allah, kalau orang seperti itu selalu membohongi orang, mencari dengan pengobatan, dengan kesaktiannya, hanya mencari uang, terus membohongi orang lain, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alim.
qulubihim, di dalam hatinya orang ini, maradun, penyakit, loro, maradun. Fazadahumullahu marado, terus ditambahi sama Allah penyakitnya. Walahum adabun adim, orang-orang itu disiksa oleh Allah yang sangat pedih. Ini mohon maaf, makanya kita kalau belajar ilmu hikmah, monggo belajar untuk membantu orang lain. Kalau seperti seumpama kita diciptakan oleh Allah, ditakdirkan menjadi tip, artinya mengobati orang, obati dengan ilmu hikmah tersebut. Dan jangan menjual belikan, jangan, nggak boleh tuh, di situ, karena di Al-Quran wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan dijual belikan. Ini ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah ini kita selaku umat Islam wajib fardhu ain untuk mengetahui, belajar, karena berguna bagi kita. Kalau dari awal kun fayakun itu semua terus sampai kul hukumarogeni, Allahumma du'a bali sumpah waliullah ana mukabadan ya Rasulullah, itu insya Allah kalau sihir datang, insya Allah ini kelihatan, bisa dipegang, bisa dikembalikan atau bisa didiamkan. Tapi mohon maaf, kalau orang mengerti tentang ilmu hikmah, insya Allah tidak dikembalikan, karena sesama makhluk. Karena di awal diterangkan ya illallah alaihissalam, ya illallah, selainnya Allah. Jadi selainnya Allah itu alam semesta berseisinya, semua makhluk. Kalau paham dengan ilmu hikmah, selainnya baik jin yang jahat yang apa, alaihissalam, apalagi yang baik, alaihissalam, didoain semoga selamat, semoga sejahtera, ya illallah alaihissalam. Nah makanya ya Jibril, ya Mikail, ya Israil, ya Israfil itu disebut karena manusia hidup ini didampingi oleh 4 malaikat yang namanya itu malaikatul muqarrabin. Kita harus mengerti, sama tapi ilmunya yang enggak sama, takarubnya kepada Allah yang enggak sama. Manusia itu sama, diciptakan oleh Allah. Manusia ini malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, malaikat Israfil. Saya menerangkan ini memang ilmunya Allah, diturunkan, diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ilham, pengetahuan. Saya duduk ini bisa sehat, bisa melihat, ini melalui malaikat Mikail. Itu makanya kita harus ngerti, paham dengan diri kita sendiri. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Itu pengertiannya di situ bukan tahu Allah, bukan. Tahu kepada asma Allah, sifatullah, af'alullah. Itu bukan taudatullah, bukan. Kita harus belajar tentang ma'rifat billah ini, harus paham dengan itu. Kadang teman-teman seperti manunggaling Gusti, seperti wahdatul wujud, itu sebenarnya pengakuan ini, kalau mengerti ilmu hikmah ini, pengakuan di sini tidak mengaku Allah, tidak, tapi memang ada sifatullah, asma Allah, af'al Allah. Karena saya ini diciptakan oleh Allah, ini af'al Allah. Saya bisa ngomong ini sifatullah. Insya Allah seperti itu. Monggo kita belajar. Kita belajar ilmu hikmah. Ingin sakti, ingin mengobati orang,
ingin seumpama kaya, ini ada di situ ilmu hikmah itu. Seperti kul huwallahu ahad itu ilmu ilmu hikmahnya itu kepesugihan. Jadi tidak membohongi orang, tidak menghubungi, tidak. Itu kalau betul-betul ingin kaya, ya perbanyak bacaannya surat Al-Ikhlas itu memang khususan itu nanti riadohnya, artinya pekerjaannya ini ada yang memakai 1 tahun di kamar tersendiri. Ini ada di Jawahirul Ma'ani, ada di Mamba Usul Hikmah. Seperti di Mamba Usul Hikmah, huruf yang hijaiyah, huruf hijaiyah ini yang 30 atau 29, alif, ba, ta sampai iya, ini ada di tubuh manusia ini. Itu kalau orang mengerti, kalau orang belajar, monggo belajar. Jadi ini kitab Mamba Usul Hikmah. Belajar ini kitabnya. Jadi ada di sini Thoriqul Kubra dan Thoriqul Zuhra. Ada nanti menghitung hari, ada di sini. Menghitung huruf, ada asma Allah, sifatullah, ada. Terus ada lagi di sini, makanya kita harus paham. Ini harus tahu ini. Yang minal asma suryaniyah, asma suryaniyah. Asma suryaniyah ini ada yang mengatakan kalamnya malaikat, ada. Tapi ini di sini keterangannya bilafdil arabi, ini ajin. Ajin ini kalau menurut di Mamba Usul Hikmah ini Allahu, namanya Allah. Ahrojin, ini al-ahadu. Jallah, jaljayut, al-badi, ini nama-nama Allah ini. Jaljalat, al-qadir. Ini kita harus paham, di sini banyak ini. Samarihin, al-mubda. Sifat Allah ini apa namanya, asma Allah, al-mu'iz. Ini ada barhu, sama'il, al-haq. Ini ada, ini halaman 99. Ini Mamba Usul Hikmah diterangkan di sini. Kita harus paham dengan ilmu hikmah ini. Ini ilmu hikmah. Jadi pemberian Allah kepada kita, ilmu memang tidak sama. Manusia ini tidak sama ilmunya, karena di Syamsul Mu'arif ini diterangkan Allah memberi ilmu kepada manusia ini dibagi. Ada yang am, ada yang khawas. Am ini termasuk kita ini. Tapi yang khawas ini termasuk aulia, nabi, dan rasul. Nah, ini di sini ilmunya orang khawas ini termasuk ilmu asma, bukan ilmu huruf. Kalau kita belajar dari ilmu huruf dulu, insya Allah kita paham dengan ilmu hikmah. Insya Allah kalau kita paham dengan ilmu hikmah, insya Allah tidak membodohi orang, tidak menyakiti orang. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah ini mulia. Saya hidup, saya ini duduk, saya ini berbicara, ini kehendak Allah, kudrat dan iradatnya Allah. Ada orang punya penyakit, ada orang sakit, ini kehendak Allah. Dengan kehendak Allah juga, kudrat dan iradatnya, ada orang mempunyai ilmu hikmah untuk mengobati yang sakit. Itu bukan pembohongan, jangan dibohong. Monggo diobati, minta pada Allah dengan cara pengobatan tibun nabawi, ada di situ pengobatan.
ada pengobatan dari alam, daun-daunan ada, dari hewan juga ada pengobatan dari hewan itu. Tuh. Seumpama kalau kita sesak nafas, ini pengobatan dari hewan, hatinya terwelu, kelinci dimakan. Kalau dari alam, dari daun-daunan ada tuh, seperti daun apa namanya yang panas itu ada, jahe, madu, insya Allah. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah ini untuk makhluknya yang mulia, ini yang namanya manusia. Tuh, makanya di Al-Quran ini khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ada lagi keterangannya khalaqal arda sama ma'an apa minas sama'i apa terusannya minas sama'i ma'an wa akhrajna apa namanya itu di surat apa namanya, jadi Allah menciptakan langit, diturunkan airnya, wa anzala minas sama'i ma'an wa akhrajna minas samaroti, dan mengeluarkan dari bumi, wa akhrajna minas samaroti, cukul-cukulan, buah-buahan, wit-witan, nasal rizqul lakum, itu jadi rizkinya kamu semua, kata Allah. Makanya kalau orang mempunyai ilmu hikmah itu menjaga lingkungan hidup, menjaga alam, tidak merusak. Itu arti yang sebenarnya ilmu hikmah. Kalau diterangkan mulai dari awal, nanti kalau saya Nurul Hikmah diterangkan kun kata Allah sampai apa namanya kekuatan inti alam, kekuatan ilmu itu ada di situ. Ilahi anta matlubi, itu ilahi anta matlubi, ilahi Allah, tuh pengiran, Tuhanku, ilahi anta matlubi, tempat untuk mencari, saya mencari. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, itu harus paham di situ. Itu doanya wali perempuan Adawiyah, itu yang banyak dibaca oleh teman-teman istighosah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ridhonya Allah yang kita cari di situ. Kalau kita nanti selalu menyakiti orang lain, hawa nafsu kita selalu keluar, waduh, mohon maaf, itu tidak nyampe pada ilmu hikmah, tidak nyampe itu. Kalau nyampe pada ilmu hikmah, seseorang insya Allah harus apa di hati ini merasa kasihan. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah turun ke kita ini. Harus itu. Kalau apalagi punya ilmu, harus. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ulas asih,